itu karena saya di pelabuhan, jadi kan saya maritim. Jadi saya bikin perakiraan itu sampai ke Balikpapan, terus Teluk Bone, sampai di daerah Laut Flores. Nah, kalau saya tidak mendapatkan suplai data observasi dari daerah-daerah sekitar situ, misalnya saya ingin tahu lah pos hujan di Parepare bagaimana, di Mamuju bagaimana, di Batu Licin seperti apa, bagaimana saya bisa menyatakan perakiraan saya itu bagus, ya kan? Nah, ini logika saya. Nah, saya waktu itu bilang sebenarnya karena apa? Karena katanya mega entry itu kita hanya bisa mengakses di stasiun kita saja. Jadi misalnya saya entry di Poltere kan, jadi saya hanya bisa mengakses datanya Poltere. Terus saya tanya, untuk apa saya mengakses data lewat mega entry? Kalau data Poltere mah kita sudah arsipnya sangat lengkap, saya bilang gitu. Jadi karena apa? Paradigma di pusat itu data itu ditampung di pusat dan kemudian kurang maksimal gitu diberdayakan oleh teman-teman di daerah. Anda bayangkan, misalnya nih Mas Ahmad Fauzan misalnya beliau penempatan di mana lah, di Bali atau di Mataram atau di mana. Dia ingin menganalisis data se-Indonesia. Terus kemudian dia cuma tahunya data satu stasiun, yaitu data stasiunnya dia misalnya kan. Nah, bagaimana dia bisa tahu tren perkembangan atau tren akurasi perakiraan dia di Indonesia? Kan nggak bisa. Nah, ini yang saya dari dulu berpikir seperti itu. Makanya memang di orang-orang di atas tuh kayak nggak pas gitu. Masa data di internal BMKG itu kayak nggak boleh dilihat. Padahal internal kan seharusnya lebih longgar lah ya. Ternyata tidak seperti itu. Nah, dengan kondisi yang apa yang diceritakan Ibu KPMG ini yang mau ketemuin langsung Sekjen WMO loh. Jadi yang memaksa itu adalah dunia. Yang memaksa itu dunia. Nah, entah dunia itu apakah WMO itu digerakkan oleh swasta, kita kan nggak tahu juga ya. Karena kan biasanya swasta itu kan semua itu terlibat dalam pembuatan aturan. Jadi misalnya aturan ketenaga kerjaan itu yang terlibat ya perusahaan-perusahaan besar. Sementara kalau buruh itu ya tahunya terima. Sama juga Anda kalau masuk BMKG misalnya jadi pegawai, yang bikin aturan kan bos-bos di atas. Mau dibikin pensiunnya 58, 65 itu kan urusan mereka, ya. Nggak tahu kita kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ke eksistensi BMKG dengan apa yang diceritakan oleh Ibu KB itu, mungkin menjadi renungan ya bagi kita semua bahwa kedepannya itu kita itu mau seperti apa. Karena gini Mas ya, Mbak ya, kadang-kadang hal-hal yang di luar dugaan itu bisa saja terjadi. Misalnya ada tahun tertentu di mana tiba-tiba ada memoratorium, kemudian tidak ada penerimaan pegawai. Ini kan termasuk tahun kemarin kan tidak ada. Nah, itu bisa saja terjadi. Dulu sempat ketar-ketir juga lulusan dari sekolah kedinasan itu sempat terkatung-katung juga itu karena ada kebijakan, ya zamannya Pak SBY ada juga sih. Jadi seperti itu. Nah, itu masih ada instansinya. Bagaimana kalau kemudian misalnya nih, pas katakanlah ya, pas Anda lulus, terus BMKG itu dilebur menjadi organisasi yang lain, misalnya digabungkan jadi satu dengan organisasi lain. Itu kan akan luar biasa ruwet untuk yang sudah jadi pegawai aja ruwet, apalagi yang baru lulus kan. Nah, Anda bayangkan, karena kita nggak tahu. Nah, saya hanya ingin merangsang pikiran Anda agar kita ini senantiasa mawas diri, senantiasa memikirkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat ya, untuk masyarakat, untuk negeri inilah. Karena apa? Ya kalau yang tadi itu, kalau saya bilang ada keterbukaan itu penting karena informasi kita itu harus bagus. Saya hanya membayangkan seperti ini, Mas ya, Mbak ya. Anda pernah mengakses datanya NOAA NSEP?
Pernah enggak? Shock pernah. Pernah ya. Nah, mereka datanya itu kan memang terbuka ya enggak? Datanya terbuka, bahkan untuk real time di pengamatan itu ada. Tapi mereka tidak sajikan dalam bentuk misalnya tabel array satu misalnya 2 tahun atau 10 tahun enggak. Mereka tampilkan harian. Jadi setiap hari itu ada itu datanya. Dan di sana itu NWS juga masih ada, National Weather Service itu masih ada. Terus kemudian lembaga-lembaga swasta konsultan meteorologi itu juga ada. Bahkan di sana itu profesi meteorologi itu juga ya bukan bukan top lah, tapi dia termasuk high end. Jadi termasuk dia itu profesi yang menjanjikan kalau di Amerika. Karena di sana itu ada konsultan, jadi untuk penataan gedung, bahkan untuk broadcast itu AMS, American Meteorological Society itu punya program. Jadi orang-orang yang membawakan acara di televisi itu punya license dari apa namanya American Meteorological Association itu ada. Nah, mungkin dari saya cerita seperti ini, mungkin Anda berpikir, oh, kita ini kedepannya seperti apa? Ya kan? Saya ingin menyentil, merangsang pemikiran Anda bahwa ada hal banyak hal itu cepat berubah dan kita juga harus tanggap. Ya, termasuk yang saya ingatkan tentu saja adalah dedikasi kita. Jadi dedikasi itu ya isinya bermacam-macam ya, dari bagaimana Anda memperbarui kompetensinya, bagaimana juga apa namanya Anda juga bisa lebih bersih daripada generasi-generasi tua. Jadi ya Anda lihatlah bagaimana apa namanya yang di atas itu tiap hari kita dengaran berita yang nggak sedap ya, entah masalah-masalah kayak gitu. Itu seringkali kita dengar ya, maksud saya dari mumpung Anda masih muda ya perbarui tekad, dan bahkan kadang-kadang ya kita ini juga hidup itu bukan karena gaya, misalnya nih yang sering ya, misalnya nih Mas Sabit katakanlah jadi kepala stasiun, waktu jadi apa namanya jadi pegawai biasa, wah kayaknya ya biasa aja gitu. Tapi begitu jadi kepala stasiun, makanya harus di restoran, harus enak, harus dilayani. Ya kalau berubah jabatan tapi berubah sifat yang baik-baik itu semoga saja tetap ya. Nah, saya kira dari saya itu yang mudah-mudahan untuk renungan menarik sebenarnya. Tapi gini ya, isu-isu tadi itu sebenarnya sudah lama ya. Sudah sejak ya kira-kira 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu itu sudah ada. Termasuk misalnya para dokter. Dokter itu sekarang ada sebagian yang online. Bayangkan itu kan agak berubah ya. Termasuk mungkin tarifnya. Tapi itu hal-hal yang harus kita ini juga ya, kita pikirkan. Oke, itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya. Oke, untuk selanjutnya, ini karena ada 2 kelompok, maka untuk jam ini, jadi sampai jam 3 nanti, mudah-mudahan sudah selesai. Nanti untuk minggu depan, itu masalah gelombang, nanti saya akan 1 kali bikin PPT untuk apa namanya teori gelombang ya. Saya ingin jabarkan dari persamaan awalnya. Tapi untuk yang pertemuan ini tetap presentasi. Ini presentasinya 3, 2 dulu deh. Monggo, silahkan kelompok 2. Tetap sama ya, presentasinya sekitar 15-20 menit. Nanti ada tanya jawabnya, ya kira-kira selesainya itu presentasi 15 menit, tanya jawab 15 menit atau 20 menit, ya sekitar 40 menit. Nanti selebihnya untuk kelompok 3. Ya monggo silakan. Kelompok 2.
Siapa? Oh ya. Teman-teman yang lain nyimak ya, nanti tolong diberikan tanggapan. Baik, mohon izin Pak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh dinamika atmosfer terhadap iklim. Next. Anggota kelompok 2 yaitu yang pertama ada Aditya Hafiz Saputra, Karisma Ivana Almira Rehan, Gilang Arya Putra, Nur Irfan Wicaksono, Rizky Matori, saya Trai Budi Sawati, dan Sabit Agdendinan. Nah, untuk table of contents-nya yang pertama pemahaman umum tentang dinamika atmosfer, yang kedua tentang sirkulasi global, dan yang ketiga modifikasi sirkulasi umum, dan yang terakhir sirkulasi regional. Keadaan iklim sebagian besar ditentukan oleh interaksi antara berbagai komponen sistem iklim, yaitu atmosfer, hidrosfer, permukaan tanah, kriosfer, dan biosfer. Pemahaman dan prediksi atau proyeksi dinamika atmosfer dan iklim, yaitu bagaimana hukum alam menentukan cuaca dan iklim, sangat penting untuk kehidupan, properti, dan lingkungan. Respon iklim terhadap kekuatan radiasi sebagian besar dikendalikan oleh perubahan sirkulasi atmosfer. Telah dikemukakan bahwa sensitivitas iklim global juga bergantung pada respon sirkulasi, sebuah efek yang disebut umpan balik dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer mencakup semua proses fisik di dalam atmosfer, termasuk sirkulasi skala global dan regional, konveksi, siklon tropis, dan ekstratropis, dan variabilitas antar tahunan. Informasi tentang dinamika atmosfer mengarah pada proyeksi perubahan iklim jangka menengah hingga panjang. Perubahan sirkulasi skala besar berkontribusi besar pada umpan balik semua langit dan awan di daerah tropis, tetapi relatif kurang penting di lintang yang lebih tinggi. Rata-rata secara global, umpan balik dinamika atmosfer bernilai positif dan memperkuat respon suhu terhadap perubahan iklim. Next. Yang kedua yaitu sirkulasi global. Next. Nah, penyebab yang mendasari sirkulasi umum adalah pemanasan permukaan bumi yang tidak seimbang. Radiasi matahari yang masuk kira-kira sama dengan radiasi bumi yang keluar. Namun, keseimbangan energi ini tidak dipertahankan untuk setiap area karena daerah tropis mengalami peningkatan energi bersih, sedangkan daerah kutub mengalami kerugian bersih. Next. Nah, yang pertama yaitu sirkulasi atmosfer tunggal. Model yang dibuat sangat sederhana, namun erat kaitannya dengan konveksi yang terjadi. Ketika udara memanas, udara akan menjadi lebih ringan dan terangkat dengan mudah oleh gaya apung. Ini adalah proses yang biasa terjadi di daerah tropis. Dengan adanya pemanasan yang intensif di wilayah tropis dibanding wilayah lainnya, tropis menjadi pusat tekanan rendah. Dengan ini sirkulasi akan terjadi. Perbedaan tekanan akan menghasilkan angin permukaan yang bergerak dari kutub menuju tropis. Panas dan gaya apung akibat ringannya udara akan mengangkat udara di permukaan wilayah tropis ke atmosfer lapisan atas melalui proses konveksi. Next. Nah, bisa kita dapatkan 3 asumsi pada sirkulasi atmosfer model Sel-Tunggal ini. Yang pertama, permukaan bumi itu dianggap sama, yang tertutup air sehingga perbedaan panas daratan dan lautan diabaikan. Yang kedua, matahari dianggap selalu berada di atas ekuator sehingga tidak ada pergantian pola angin.
Dan yang ketiga, bumi dianggap tidak berotasi, sehingga faktor utama hanya gradien tekanan. Jadi tidak ada gaya Coriolis. Next. Yaitu sirkulasi atmosfer model 3 sel. Gambar di samping menunjukkan bagaimana efek Coriolis mempengaruhi arah angin. Dengan adanya efek Coriolis, angin permukaan yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah tidak lagi mengalami lintasan lurus, melainkan membengkok. Bentuk lintasannya bisa dilihat pada gambar. Ini juga menyebabkan terbentuknya sel kedua, yaitu sel Farrell. Sirkulasi umum ideal ini sudah memasukkan efek Coriolis dan mampu menjelaskan sirkulasi global di atmosfer. Namun bentuk ideal sirkulasi ini belum menggambarkan detail-detail sirkulasi yang terjadi sebenarnya. Hal ini karena sirkulasi ini tidak memasukkan perbedaan darat dan lautan. Meskipun demikian, sirkulasi ini sudah dapat menjelaskan kondisi iklim di berbagai belahan dunia. Ada 3 tipe sirkulasi sel dalam siklus atmosfer model sirkulasi meridional. Yang pertama yaitu sel Hadley, yaitu pola pergerakan udara yang naik di wilayah khatulistiwa dan kemudian turun di wilayah subtropis. Hal tersebut mengakibatkan akan munculnya angin pasat di wilayah tropis. Kedua, sel Farrell, yaitu pola pergerakan udara yang berasal dari wilayah di sekitar lintang 30 derajat hingga lintang 60 derajat. Yang ketiga yaitu sel kutub atau sel polar, yaitu pola pergerakan udara yang berasal dari wilayah kutub ke wilayah lintang 60 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu ada modifikasi sirkulasi umum ideal, yaitu pola permukaan terobservasi. Next. Modifikasi sirkulasi umum, yaitu daratan dan lautan memiliki sifat pemanasan yang berbeda, di mana lautan lebih sulit dipanasi maupun didinginkan, serta banyak menyimpan panas dalam bentuk kalor laten. Sebaliknya, daratan lebih mudah memanas maupun mendingin dan banyak menggunakan energi untuk panas sensibel. Next. Faktor yang menyebabkan perbedaan pemanasan permukaan darat dan lautan. Yang pertama yaitu ada kalor jenis. Kalor jenis air itu 10 kali lebih besar daripada kalor jenis daratan. Yang kedua penguapan. Banyaknya evaporasi menjadikan banyak energi digunakan untuk mengubah wujud air menjadi gas tanpa meningkatkan suhunya atau panas laten. Yang ketiga ada albedo. Albedo itu permukaan daratan memiliki albedo yang berbeda-beda tergantung jenis permukaan. Permukaan air lebih memiliki albedo yang bervariasi sesuai sudut datang sinar matahari. Sudut sinar datang matahari sangat kecil ketika tegak lurus dan besar ketika sudut datangnya kecil. Ketika siang hari, lautan sangat efisien dalam menyerap cahaya matahari. Yang selanjutnya yaitu transparansi. Laut tentu memiliki nilai transparansi yang lebih besar. Cahaya matahari dapat menembus sampai ke kedalaman sekitar 100 meter. Yang selanjutnya yaitu transport panas. Biasanya akan membawa panas dari tropis menuju ke lintang tinggi. Proses ini memungkinkan lautan untuk menjaga suhunya lebih dingin daripada seharusnya jika tanpa sirkulasi. Next. Dalam sirkulasi, daratan memiliki nilai ekstrim yang lebih menonjol. Hal ini disebabkan oleh faktor yang menyebabkan perbedaan panas permukaan darat dan lautan tadi. Sehingga pola yang aslinya teratur akan menjadi bengkok karena adanya daratan. Bengkok di sini maksudnya adalah perbedaan pola yang ada di sirkulasi sel tunggal dan 3 sel tadi. Di bumi, daratan lebih banyak berada di BBU dibandingkan BBS. Hal ini menyebabkan berbagai kondisi ekstrim terjadi lebih banyak di BBU. Next. Perubahan kondisi sel Hadley. Sel Hadley melintang dari ekuator sampai subtropical high. Sirkulasi global yang terjadi di area ini adalah intertropical convergence atau ITCZ, angin pasat atau trade wind. Terus ada antisiklon di subtropis. Ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. ITCZ ini pada sirkulasi ideal tanpa beda darat dan laut. ITCZ memiliki bentuk lurus dan berhimpit dengan garis wilayah angin tenang di ekuator atau doldrum. Mengingat ITCZ lebih tergantung dari panas permukaan wilayahnya, pola ITCZ akan lebih masuk ke daratan, mencari area yang lebih panas.
lompatan ITCZ terjadi saat pergantian musim. ITCZ yang awalnya di ekuator sering melompat ke agak jauh ke utara ketika musim panas di utara dimulai. Next. Nah, ini ada gambar pergerakan ITCZ dalam setahun. Dapat dilihat pada gambar. Ini dilihat ITCZ itu pada bulan Januari dan Juli itu memiliki dua tipe. Satu di utara ketika matahari berada di belahan bumi utara dan satu di selatan ketika matahari berada pada belahan bumi selatan. Next. Antisiklon. Pada sirkulasi ideal, tanpa beda darat dan laut, antisiklon hanya akan terangkai di area lintang 30 derajat. Kenyataannya, antisiklon terjadi hanya pada wilayah lintang basin samudra. Radiusnya lebih besar dan lebih kuat ketika musim panas dibandingkan musim dingin. Antisiklon ini pola pergerakannya adalah memutar ke arah luar dan memiliki tekanan maksimum di daerah pusatnya. Dengan ketentuan arah yang pergerakan adalah sebagai berikut. Di belahan bumi utara, pusarannya searah dengan jarum jam. Di belahan bumi selatan, putarannya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini, di gambar ini, sirkulasi bumi bulan Januari dan Juli, pergantian musim, dan beda sifat permukaan mempengaruhi siklon dan antisiklon di lintang tengah. Selain itu, kekuatan dan lokasi sel polar juga terdampak. Pergantian musim dan beda sifat permukaan siklon dan antisiklon di lintang tengah itu kekuatannya dapat kita lihat perbedaan sirkulasi pada bulan Januari itu di mana posisi matahari berada di sisi utara dan selatan, tentu dengan sudut pandang bumi. Daerah BPS cenderung memiliki daerah tekanan tinggi pada setiap tahun. Hanya letaknya saja yang bergeser. Hal ini karena terdapat lebih banyak perairan dan sedikit daratan. Hanya sekitar benua Australia yang memiliki perbedaan tekanan pada bulan Januari dan Juli, di mana Juli itu bertekanan tinggi dan Januari bertekanan rendah. Hal ini yang nantinya akan menyebabkan adanya angin monsun. Next. Selanjutnya, ini ada sirkulasi skala regional. Next. Nah, di sini tadi sudah saya singgung sedikit pada slide sebelumnya. Monsun itu digerakkan oleh adanya sel tekanan tinggi dan sel tekanan rendah di benua Asia dan Australia secara bergantian sehingga mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Pada bulan Desember, Januari, dan Februari, di belahan bumi utara terjadi musim dingin akibat ada sel tekanan tinggi di benua Asia. Sedangkan di belahan bumi selatan, pada waktu yang sama, terjadi musim panas. Akibatnya terjadi tekanan rendah di benua Australia. Karena ada perbedaan tekanan di kedua belahan dunia tersebut, maka pada periode ini bertiup angin dari tekanan tinggi di Asia menuju tekanan rendah di Australia. Angin ini disebut monsun barat atau monsun barat laut. Hal ini yang sebaliknya terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus. Next. Suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia. Suhu permukaan laut Indonesia dan perairan di sekelilingnya berpengaruh pada proses konvektif yang berafiliasi dengan pembentukan awan hujan. Suhu permukaan laut yang lebih hangat mengindikasikan adanya proses konvektif. Seperti ketika terjadi anomali positif suhu permukaan laut di lautan Flores, curah hujan di Jawa mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika terjadi anomali negatif, curah hujan di Jawa berkurang. Next. Selanjutnya yaitu ada ENSO, keadaan normal di Pasifik tropis. Kita bahas dulu keadaan normalnya. Pada keadaan normal, sirkulasi Walker, angin pasat berembus dari timur ke barat. Yang kedua, mendorong air hangat di dekat permukaan seiring dengan arah gerak anginnya. Air hangat akan terkonsentrasi atau berkumpul di barat samudra sekitar Asia dan Australia. Di sisi lain, bagian timur, dekat Amerika Tengah dan Selatan, karena air yang lebih hangat bergerak menjauh dari pesisir, maka air di permukaan digantikan oleh air dingin yang naik dari dalam lautan, atau hal ini disebut upwelling. Terjadi perbedaan suhu sepanjang Pasifik tropis.
air hangat di bagian barat dan air yang lebih tinggi di bagian timur. Next. Yang selanjutnya itu ada proses ENSO. Yang pertama saya jelaskan dulu proses lainnya. Perairan yang hangat di bagian barat. Bagian barat ini perairan Australia akan meningkatkan penguapan pada daerah tersebut. Udara yang akan naik membentuk awan hujan, sehingga hujan akan banyak terjadi pada daerah tersebut. Udara yang sudah kehilangan kelembaban akan naik dan bergerak ke timur dan turun di timur sekitar Amerika Selatan dan Amerika tadi sebagai udara yang kering. Untuk proses El Nino, perairan di Pasifik atau Tahiti yang hangat akan meningkatkan penguapan pada daerah tersebut. Sehingga udara akan naik dan membentuk awan hujan, sehingga hujan akan banyak terjadi pada daerah Tahiti yang terjadi konveksi tersebut. Sehingga udara yang berada di Indonesia dan Amerika Selatan dan Amerika itu bersifat kering. El Nino ini dapat ditandai dengan sirkulasi Walker yang melemah, berkurangnya dorongan air hangat di bagian barat dan upwelling air dingin di bagian timur. Tidak terjadi perbedaan suhu secara normal karena wilayah air hangat berpindah. Cuaca yang basah dan tidak menentu juga berpindah. Berubah pola hujan di Pasifik ekuatorial dan angin skala besar. Untuk di daerah Peru, hujan Indonesia berkurang, sehingga kering. Untuk La Nina, sirkulasi Walker menguat, penambahan konvektif di bagian barat, banyak terjadi hujan di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu dampak ENSO. Dampak yang pertama pada fase normal, upwelling di pantai Pasifik Utara Amerika Selatan, mendukung peningkatan produksi ikan di kawasan Pasifik Timur. Yang kedua, untuk dampak dari La Nina, peningkatan curah hujan Indonesia, Australia, Afrika Selatan, sedangkan Afrika Timur kekeringan. Untuk pembentukan siklon tropis bergeser ke barat melintasi Samudra Pasifik bagian barat, memungkinkan terjadinya badai yang lebih kuat dari rata-rata di Atlantik dan lebih sedikit di Pasifik. Kekeringan di Amerika Selatan, di negara Chili dan Peru. Untuk yang ketiga, dampak dari El Nino, penurunan curah hujan di Indonesia, wilayah barat Jepang dan Korea cenderung mengalami sedikit dampak siklon tropis selama tahun El Nino dan netral. Di Samudra Atlantik, pembentukan siklon tropis dan intensifikasinya terhambat. Perubahan lokasi pembentukan siklon di Samudra Pasifik terjadi di cekungan Pasifik Selatan daripada di Australia. Next. Yaitu Indian Ocean Dipole atau IOD, yaitu suatu fenomena naik turunnya suhu permukaan laut dalam periode tidak teratur yang menyebabkan wilayah barat Samudra Hindia lebih hangat dan lebih dingin pada fase negatifnya dibandingkan wilayah timur Samudra Hindia. IOD ini diidentifikasi berdasarkan perbedaan suhu muka laut pada dua kawasan atau dua kutub atau dipol pada Samudra Hindia, yaitu di wilayah pantai timur Afrika dan kawasan barat perairan Indonesia. Nah, ada tiga kondisi IOD. Yang pertama itu fase positif, di mana suhu di bagian barat Samudra Hindia lebih hangat dari rata-ratanya. Hari ini terjadi karena ketika angin di permukaan Samudra Hindia membawa air hangat ke barat, lalu suhu di barat lebih tinggi sehingga udara naik, dan curah hujan di Afrika Timur itu tinggi. Paling di bagian timur Samudra Hindia lebih dingin, tekanan tinggi, dan udara turun. Curah hujan di bagian barat berkurang termasuk di Indonesia. Lalu untuk IOD positif ini mengakibatkan konveksi yang merupakan proses awal terbentuknya awan dan hujan bergeser ke bagian timur Afrika yang menyebabkan terjadi banyak hujan. Pada saat kejadian IOD positif yang terjadi bersamaan dengan El Nino akan menyebabkan penurunan jumlah curah hujan tahunan dan musiman di Indonesia, terutama pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober, November. Ini akan memperpanjang musim kemarau atau mempersingkat musim hujan. Lalu untuk yang kedua itu ada fase negatif, di mana angin baratan di permukaan Samudra Hindia lebih kuat dari normal, lalu mendorong air hangat ke timur, sehingga suhu di barat lebih rendah dari rata-rata, dan suhu di timur lebih besar. Lalu udara naik dan banyak terbentuk awan di timur Samudra Hindia, sehingga menyebabkan banyak 5 menit lagi. Sehingga menyebabkan banyak hujan di Indonesia. Nah,
iodin negatif ini menyebabkan terjadinya kekeringan di Afrika bagian timur akibat terjadinya subsidensi. Sedangkan terjadi tumpukan awan atau daerah konvektif tinggi di Indonesia, terutama bagian barat, yang berdekatan dengan Samudra Hindia sehingga curah hujannya meningkat. Iodin negatif yang dibarengi dengan El Nino akan mengurangi dampak El Nino pada penurunan jumlah curah hujan. Itu adalah fase netral, di mana SST berada di sekitar rata-rata dan iodin tidak berdampak pada cuaca. Itu MJ atau Madden-Julian Oscillation, yang merupakan gelombang atmosfer yang terjadi di wilayah tropis. Merupakan gangguan awan, curah hujan, angin, dan tekanan yang bergerak ke arah timur yang melintasi daerah tropis dan kembali ke titik awal rata-rata dalam 30 hingga 90 hari. Seperti namanya, MJO ini ditemukan pada awal 1970-an oleh Dr. Roland Madden dan Dr. Paul Julian dari pola angin dan tekanan tropis. Lalu, next. Proses pada MJO ini sendiri tumbuh dan berkembang di Samudra Hindia akibat adanya interaksi antara atmosfer dengan lautan secara global dan bergerak merambat ke arah timur. Dari MJO ini terdapat dua fase. Yang pertama itu fase konvektif atau basah. Permukaan bertemu dan udara didorong ke atas. Di bagian atas atmosfer, angin berbalik. Udara yang meningkat di atmosfer tersebut cenderung meningkatkan kondensasi dan curah hujan. Ketika fase basah MJO memasuki wilayah Indonesia, maka MJO tersebut akan memiliki pengaruh terhadap pembentukan awan hujan. Adanya peningkatan jumlah uap air besar terhadap pembentukan hujan di wilayah Indonesia bagian barat sampai dengan bagian tengah. Basah ini terjadi bersamaan dengan musim penghujan di Indonesia, maka akan berakibat pada peningkatan intensitas hujan di wilayah Indonesia yang dilewatinya. Fase yang kedua itu fase penekanan curah hujan atau fase kering, di mana angin berkumpul di atas atmosfer, memaksa udara turun dan kemudian menyebar di permukaan. Dari lapisan atas, udara menjadi hangat dan kering. Saat fase kering ini, terjadi pengurangan aktivitas konvektif yang berakibat pada berkurangnya pembentukan awan hujan. 2 menit lagi ya. Siapa? Next. Adapun dampak dari MJO ini, karena MJO merupakan gelombang atmosfer yang terjadi di daerah tropis, maka MJO merupakan salah satu faktor yang bertanggung jawab terhadap variabilitas cuaca di daerah tropis. Osilasi harian MJO digambarkan terbentuk di atas Samudra Hindia bagian timur yang mana merupakan bagian barat perairan Indonesia. Indonesia sendiri itu merupakan wilayah yang terdampak oleh MJO. Faktanya bahwa 70% wilayah Indonesia berupa perairan menyebabkan Indonesia memiliki anomali panas yang tergolong besar. Anomali panas yang besar ini tentu saja berpengaruh terhadap jumlah uap air di udara dan mempengaruhi pembentukan awan hujan di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu PDO atau Pacific Decadal Oscillation, yang merupakan osilasi SST yang terjadi di Samudra Pasifik. PDO ini terdeteksi sebagai air permukaan yang hangat atau dingin di Samudra Pasifik di utara 20 derajat lintang utara. PDO bervariasi secara tidak teratur pada skala waktu antar tahun, yang berarti periode waktu beberapa tahun hingga periode beberapa dekade. Next. PDO ini memiliki dua fase. Yang pertama itu fase hangat atau fase positif, di mana SSD yang lebih hangat dari normal ditemukan membentang dari barat pesisir Amerika Utara hingga ke ekuator. Bentuk pola seperti tapal kuda yang mengelilingi inti air yang lebih dingin di tengah dan barat Laut Pasifik. Air permukaan yang lebih hangat ini dapat menghasilkan suplai salmon yang melimpah di Alaska Selatan. Hasil hangat ini sama dengan pola SST pada saat terjadi El Nino. Namun PDO meluas lebih jauh ke utara dan menonjol di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Fase negatif dengan fase positif. SST yang lebih dingin membentuk tapal kuda mengelilingi inti air lebih hangat. Keringan yang parah mencakup beberapa tahun barat daya Amerika Serikat dan meningkatkan curah hujan di timur Australia. Next. Dampak dari PDO ini
pada fase positifnya cenderung berhubungan dengan periode pemanasan global yang lebih cepat, sementara pada fase negatifnya dihubungkan dengan pemanasan yang lebih lambat. Lalu yang terakhir yaitu siklon kan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot wilayah yang melingkari pusatnya serta bertahan setidaknya 6 jam. Nah, radius rata-rata dari siklon tropis ini mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis ini terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Next. Terbentuknya siklon ini memiliki syarat. Yang pertama itu suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman 60 meter. Yang kedua, kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan cumulonimbus. Atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km. Yang keempat, berada pada jarak setidaknya 500 km dari khatulistiwa. Yang kelima, gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan kumpulan angin. Dan yang terakhir itu, perubahan kondisi angin terhadap ketinggiannya tidak terlalu besar. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang pengaruh dinamika atmosfer terhadap iklim. Berikutnya memasuki sesi tanya-jawab. Untuk penanya pertama, kami silakan. Izin untuk penanya pertama, kami persilakan. Mohon izin. Mohon izin apa suara saya masuk? Masuk, Jack. Oke. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zakir Hamdani, NPT 21180014. Izin bertanya. Tadi di slide 17 terlihat ya, ada bentuk ITTZ, dua bentuk yang berbeda. Terus saya mau tanya, mengapa bentuk ITTZ cenderung berbeda pada kedua waktu tersebut? Apa yang membuat ITTZ menjadi seperti itu? Mohon dijelaskan dulu sama teman-teman yang presentasi. Terima kasih. Lanjut saja pertanyaan kedua, ketiga. Baik, terima kasih. Jadi untuk penanya kedua, kami persilakan. Mohon izin bertanya. Ya, Asma. Izin bertanya kepada kelompok 2. Mohon izin, Asma, suaranya berhenti. Tidak ada suaranya. Coba Rohmat dulu coba, karena kayaknya ada gangguan dia. Siapa? Untuk Roman. Mohon izin bertanya. Izin bertanya tentang semua sirkulasi yang dijelaskan tadi, sirkulasi mana yang paling mempengaruhi wilayah Indonesia? Seperti itu. Terima kasih. Baik, apakah Asma sudah masuk kembali? Sudah. Mohon maaf sebelumnya terputus jaringannya. Izin bertanya kepada kelompok 2 mengenai tentang antisiklon yang sudah dijelaskan. Izin bertanya kenapa radius antisiklon lebih besar dan kuat ketika musim panas dibandingkan ketika musim dingin. Kemudian, apakah dampak antisiklon terhadap manusia dan lingkungan? Apa sama berbahayanya dengan kejadian siklon yang sering melanda di bumi? Siap, terima kasih.
Nah, tiga dulu. Nanti Baik, kelompok satu nggak kebagian nanti. siapa? Baik, untuk sesi tanya jawab pertama, saya sudah selesai untuk 3 pertanyaan. Untuk teman-teman saya bisa menjawabnya. Cek, mohon izin. Izin apakah suara saya terdengar ya? Iya, dengar jelas. Siap. Mohon izin mungkin untuk operator bisa menampilkan gambar terkait lintasan ITCZ. Yang saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki ya terkait ITCZ tadi. Slide 17 itu ya. Nah, siap. Mohon izin, di sini kan dari gambar itu terdapat 2 lintasan ITCZ ya. Nah, kenapa sih terdapat 2 lintasan seperti itu? Nah, sebenarnya itu sendiri itu menggambarkan gerakan dari ITCZ, di mana saat ITCZ itu di bulan-bulan Juli dan Agustus, itu dia akan bergerak, fenomena tersebut akan bergerak ke selatan, di selatan Southern Hemisphere Summer tadi ini. Kemudian saat di bulan Desember, Januari dan Februari, ITCZ akan bergerak, mohon izin meralat, untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus, ITCZ akan bergerak ke arah utara. Sedangkan untuk bulan Desember, Januari, dan Februari, itu ITCZ akan bergerak ke arah selatan. Nah, apa faktor yang mempengaruhi gerakan ITCZ? Itu ada 2. Yang pertama, puncak suhu atau SST, puncak suhu SST. Kemudian yang kedua ada gerak semu matahari. Cuman yang lebih dominan adalah puncak suhu SST. Di mana di sini juga bisa kita lihat untuk ITCZ sendiri sebenarnya lintasannya itu lurus menyempit saat berada di Samudra Pasifik. Namun ketika memasuki daratan akan terjadi fenomena onset monsoon juga yang di mana ITCZ itu melompat dan menjauhi ekuator. Nah, di sini dikarenakan perbedaan suhu antara daratan dan lautan, di mana tadi telah dijelaskan oleh teman saya yang presentasi, daratan lebih cepat panas dan juga lebih cepat dingin yang mempengaruhi lompatan ITCZ tersebut. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Zaki. Apakah sudah cukup? Izin. Izin bertanya lagi, boleh nggak? Ya. Kalau pertanyaannya beda jangan dulu. Terkait ini juga, Pak. Oh iya. Jadi kan ini kan ada 2 ya bentuknya kan. Terus saya mau tanya tuh, tiap tahun tuh polanya tetap kayak gitu apa bisa berubah gitu? Mohon izin jawab ya. Untuk polanya itu hampir seragam seperti ini, namun tidak selalu akurat 100% di wilayah yang sama. Dikarenakan tadi faktor yang mempengaruhi ITCZ yaitu puncak suhu serta gerak semu matahari. Dan kita tahu juga terdapat rotasi bumi di mana gaya Coriolis juga nanti akan sedikit mempengaruhi pergerakan-pergerakan dari ITCZ tapi tidak dominan. Mungkin itu dari saya. Apakah sudah cukup puas, Zaki? Baik, Van. Terima kasih, Van. Sudah cukup, Van. Oke, siap. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Asma atau yang ketiga dari Toro bisa dijawab oleh teman kelompok saya. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Azma. Pertanyaannya tadi, kenapa radius antisiklon lebih besar ketika musim panas ya? Dan apakah dampak antisiklon itu sama berbahayanya dengan siklon? Nah, yang pertama, terkait dengan radius antisiklon ini, mendapat pengaruh dari beda kondisi permukaan antara daratan dan lautan. Nah, karena lautan ini lebih sulit dipanasi, sehingga cenderung lebih dingin dibandingkan daratan, terutama ketika musim panas. Konsekuensinya adalah udara yang lebih dingin dan tekanan yang lebih tinggi.
Semakin kuat perbedaan antara suhu udara di atas daratan dan lautan, maka semakin kuat pula sistem antisiklon yang terjadi di sini. Ketika musim panas, wilayah daratan terlalu panas untuk menjaga agar antisiklon yang terjadi tetap bertahan. Jadi, kalau antisiklon tidak terjadi di daratan pada periode ini, ketika musim dingin, laut cenderung sulit melepas panas, sehingga suhu lautan relatif lebih hangat dibandingkan wilayah daratan pada lintang terbentuknya siklon. Oleh karena itu, sistem tekanan tinggi di lautan melemah pada musim dingin dan mungkin muncul sistem tekanan tinggi di wilayah daratan yang suhunya lebih dingin daripada wilayah lautan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah dampak antisiklon ini sama berbahayanya jika dibandingkan dengan siklon? Nah, kalau siklon ini kan biasanya merupakan daerah dengan cuaca yang buruk, banyak terbentuk konvektif dan curah hujan yang tinggi. Sementara antisiklon ini adalah wilayah yang calm atau tenang secara meteorologis. Jadi antisiklon ini menunjukkan gerakan ke bawah udara turun yang persisten dan menghasilkan udara stabil kering yang dapat memanjang secara horizontal. Akibat dari gerakan udara ke bawah di antisiklon ini terjadi kompresi udara yang turun, sehingga udara menjadi hangat. Nah, karena udara turun dan terjadi pemanasan udara dalam antisiklon, menyebabkan sedikitnya terbentuknya awan dan tidak ada hujan. Di dekat pusat antisiklon ini, karakter anginnya ini ringan dan udara bisa menjadi stagnan, sehingga polusi udara dapat menumpuk sebagai dampak dari kejadian ini. Pada beberapa kota yang mungkin memiliki kualitas udara yang buruk, hal ini dapat memperparah kondisi tersebut. Karena antisiklon ini tidak bergerak lah istilahnya. Kurang lebih seperti itu, Azma. Mungkin ada yang kurang? Oke, baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Nana. Baik, terima kasih, Azma. Yang ketiga itu pertanyaan dari Tomo, bisa dijawab langsung oleh kelompok saya.
Baik, sudah terjawab, Saudara Gilang. Terima kasih. Baik, untuk penyajian yang pertama dengan 3 pertanyaan sudah selesai. Untuk berikutnya yaitu sesi tanya jawab kedua. Sudah. Jadi kasihan kelompok 1 nggak kebagian nanti ya. Jadi sebenarnya memang masih banyak sekali yang bisa ditanyakan karena ya memang kita ini asik sebenarnya kalau yang dinamika ini. Tapi kita simpan untuk ke depan lah. Kan masih banyak kuliah sampai belasan kali pertemuan lagi kan. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 3 ya. Silakan Moga. Siapa? Izin share screen, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok 3. Waktunya ya itu 15 menitan lah ya sampai 20 menit. Ya, baik, Kak. Izin Pak, apa sudah terlihat, Pak? Ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Giarno selaku dosen pengampu dari mata kuliah Iklim Maritim dan Pesisir dan juga teman-teman yang telah memberikan waktunya. Di sini kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas tentang timbal balik dari ketiga lapisan, yaitu ada lapisan kriosfer, biosfer, dan juga geosfer dalam iklim ini. Next. Berikut anggota kelompok kami, yaitu ada Harasta, kemudian ada Muhammad Lutfi, Raihan, terus ada Rofi, dan saya sendiri Sultan, dan yang terakhir ada Wahyu Kamajaya. Di sini kami membagi ke dalam 6 outline, yaitu pertama kita akan bahas tentang apa sih pengertian dari kriosfer itu sendiri, dan kemudian apa timbal baliknya terhadap iklim. Terus yang ketiga ada pengertian dari biosfer, lalu dilanjutkan dengan timbal baliknya terhadap iklim, dan yang terakhir ada dari pengertian geosfer dan timbal baliknya terhadap iklim itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Harasta. Ayo, mana selanjutnya? Baik, sepertinya teman saya sedang ada masalah, maka akan saya lanjutkan. Di sini ada 5 lapisan yang ada di bumi ini kita sendiri, yaitu pertama ada atmosfer, kemudian ada hidrosfer, ada kriosfer dan biosfer, dan yang terakhir adalah geosfer. Tapi di sini kita akan hanya membahas 3 saja, yaitu geosfer, biosfer, dan kriosfer. Next. Yang pertama ada kriosfer. Di sini kriosfer ini adalah tempat di bumi di mana sangat dingin yang mampu membuat air menjadi beku. Area salju atau es ini yang mana sudah pasti memiliki temperatur di bawah 32 derajat Fahrenheit, di bawah 0 derajat Celcius. Kata kriosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani atau krios yang memiliki arti dingin. Kriosfer sendiri memiliki peran penting di iklim bumi. Salju dan es merefleksikan panas dari matahari, membantu mengatur temperatur global. Karena region kutub adalah bagian yang paling sensitif dengan perubahan iklim, kriosfer ini sendiri mungkin menjadi salah satu lapisan yang diutamakan oleh para ilmuwan
perubahan iklim yang terjadi secara global. Daerah terdingin di bumi ini sangat mempengaruhi iklim global, di mana zona dingin ini meluas selama bulan-bulan dingin. Lapisan kriosfer sendiri memiliki peran penting dalam pengaruhi iklim di bumi. Selain itu, kriosfer ini terdiri dari es dan salju dalam beberapa bentuk. Di laut misalnya, yaitu es yang merata di lautan. Selain itu ada juga es yang terbuat dari air laut yang membeku. Ada gletser di darat, ada lapisan es, ada dua, yaitu di Greenland dan di Antartika. Selanjutnya ada permafrost atau tanah yang membeku secara permanen, salju di darat, dan danau dan sungai yang membeku. Next. Selanjutnya, bagaimana kriosfer ini memberikan timbal balik terhadap iklim? Kriosfer ini mempengaruhi iklim melalui beberapa cara. Jadi ada berubahnya albedo yang mengakibatkan global warming, kemudian ketinggian naiknya tinggi muka air laut, dan juga pencairan dari permafrost sendiri. Yang pertama, ini adalah bagian dari siklus global yang menampung 3/4 air tawar di planet ini. Kemudian kedua, karena sifatnya sangat sensitif, kemudian karena sifatnya sangat reflektif atau albedo, es dan salju ini bertindak sebagai cermin dan mencerminkan sebagian besar radiasi matahari yang mereka terima kembali ke ruang angkasa. Ya, pembentukan dan pencairan laut di es kutub berkontribusi pada sirkulasi dengan mengubah salinitas air laut. Terakhir ada permafrost yang adalah komponen paling penting dari siklus karbon. Yang tertutup es, pemanasan global itu terjadi lebih cepat karena adanya umpan balik positif, yaitu saat suhu naik, es dan salju mencair, sehingga mengurangi efek cermin atau albedo matahari kembali ke ruang angkasa, sehingga lebih banyak panas yang diserap dan mempercepat pemanasan dan pencairan. Kenaikan tinggi air laut. Permukaan laut rata-rata global ini telah meningkat sekitar 15 cm sejak tahun 1900. Cepat, dari 1,5 hingga 3,6 mm per tahun selama waktu itu. Hasil kenaikan permukaan laut dari peningkatan volume laut seperti yang diilustrasikan pada halaman berikutnya adalah penambahan air laut karena mencairnya gletser, benua, dan lapisan es. Ekspansi air laut saat lautan menghangat menempati lebih banyak ruang. Sekitar setengah dari kenaikan permukaan laut yang terlihat sejak tahun 90-an disebabkan oleh ekspansi termal, dan setengah lainnya meskipun kedua sekarang dominan. Dan permukaan laut akan terus meningkat perlahan selama berabad-abad setelah pemanasan global berhenti. Diproyeksikan naik lagi 20 cm menjadi lebih dari 1 meter pada akhir abad ini. Muka laut ini memberikan ya. Tolong ingat waktunya ya. Selain itu, kehilangan lapisan kriosfer ini memberikan efek yang lain pada manusia yang bermukim di Arktik, seperti hilangnya suplai air bersih, hidropower, infrastruktur, transportasi, dan juga suplai makanan. Selain dampak negatif, ada pula dampak positif, yakni terbukanya rute transportasi di lautan. Baik, mohon izin Pak, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu timbal balik lapisan biosfer terhadap iklim. Nah, lapisan biosfer ini merupakan bagian dari sistem bumi yang terdiri dari semua ekosistem dan organisme hidup, baik di atmosfer, di darat, dan di lautan. Kalau di darat itu disebut biosfer terestrial, dan di lautan itu disebut sebagai biosfer laut, termasuk juga bahan organik mati yang diuraikan seperti sirsa dan bahan organik tanah menurut IPCC tahun 2007. Nah, biosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang berarti kehidupan, dan sphaira yang mengacu pada bentuk bumi, yaitu sphere. Sederhananya, lapisan biosfer ini merupakan ruang di dekat permukaan bumi di mana tanah, udara, dan air saling berinteraksi satu sama lain untuk mendukung kehidupan, yang mana ini juga merupakan salah satu fitur yang membedakan antara bumi dengan planet lainnya. Kemudian, apa sih umpan balik atau timbal balik dari lapisan biosfer terhadap iklim? Nah, umpan balik biosfer merupakan proses biologis dalam biosfer yang mempengaruhi sistem bumi sedemikian rupa untuk mengurangi atau memperkuat perubahan terhadap iklim.
Nah, aktivitas organisme di darat ataupun di lautan ini sebagian besar bertanggung jawab terhadap komposisi atmosfer bumi, seperti gas rumah kaca yaitu CO2, karbon dioksida, CH4 atau metana, dan N2O atau dinitrogen oksida. Yang pertama nih, penyerapan CO2 oleh ekosistem darat dan perairan itu dikatakan sebagai umpan balik negatif. Kemudian emisi CO2, CH4, dan N2O ini dari tanah dikatakan sebagai respon terhadap pemanasan yang disebut sebagai umpan balik positif. Kemudian emisi karbon yang tersimpan dari permafrost yang mencair itu dikatakan sebagai umpan balik positif. Kemudian tanaman juga bertanggung jawab atas warna gelap atau albedo yang rendah dari permukaan tanah bervegetasi, dan juga terlibat dalam siklus hidrologi di lapisan biosfer ini. Kemudian dengan demikian, biosfer ini berkontribusi dalam menentukan banyak aspek iklim di bumi, termasuk komposisi atmosfer seperti suhu permukaan dan siklus hidrologi. Oke, kemudian umpan balik biosfer lebih lanjut diklasifikasikan sebagai biogeokimia dan biogeofisika. Nah, siklus biogeokimia ini atau siklus organik non-organik itu merupakan siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik, kemudian kembali lagi kepada ke komponen abiotik, yang mana siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia di lingkungan abiotik, sehingga siklus tersebut disebut sebagai siklus biogeokimia atau siklus biogeofisika, yang antara lain terdiri dari siklus hidrologi, kemudian siklus oksigen, siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Kemudian umpan baliknya itu bagaimana? Nah, umpan balik biogeokimia ini muncul karena iklim mempengaruhi pertukaran gas rumah kaca dan aerosol yang dimediasi secara biologis antara ekosistem dan atmosfer. Umumnya, pemanasan cenderung meningkatkan laju proses biologis, termasuk emisi karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida dari tanah. Karena gas rumah kaca ini konsentrasi yang lebih tinggi akan didefinisikan sebagai pemanasan iklim yang menyiratkan itu sebagai umpan balik positif. Kemudian untuk umpan balik dari biogeofisika itu muncul karena iklim mempengaruhi sifat fisik ekosistem termasuk albedo permukaan. Contoh penting itu misalnya efek hutan boreal yang selalu hijau dan menyerap radiasi matahari bahkan di musim dingin ketika tanah tertutup oleh salju. Karena luasan hutan ke arah kutub cenderung meningkat, pengurangan albedo permukaan sebagai konsekuensi merupakan umpan balik positifnya. Selanjutnya lapisan geosfer. Next. Lapisan geosfer ini kita dapat diartikan sebagai batas-batas geografi dari daratan, lautan maupun udara. Di mana geosfer ini berdampak langsung pada iklim bumi dengan berbagai cara. Salah satunya letusan gunung berapi. Kemudian geosfer ini sendiri bereaksi pada skala geologis yang cenderung cukup panjang dan juga mempengaruhi iklimnya itu secara perlahan-lahan. Tetapi akibat dari pembakaran bahan bakar fosil selama kurang lebih 150 tahun terakhir ini menyebabkan dampak yang lebih cepat dari geosfer ini terhadap iklim itu sendiri. Next. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana geosfer mempengaruhi iklim di bumi ini sendiri. Pertama yaitu karena pergerakan lempeng tektonik, di mana pergerakan ini akan bertanggung jawab atas posisi benua, di mana akan memiliki dampak yang cukup besar pada iklim regional dan maupun global. Ketika semua benua ini berkumpul dan membentuk superkontingen, maka jumlah pesisir akan berkurang dan juga jumlah interior benua yang kering akan bertambah. Dan jika benua ini berpindah menuju ke lintang yang lebih tinggi, maka akan lebih banyak lapisan es yang terbentuk dan dampaknya nanti permukaan laut akan turun. Next. Kemudian pertumbuhan gunung, di mana di sini mempengaruhi pola sirkulasi dan jumlah gletser alpine. Gunung ini sendiri terbentuk akibat dari tumbukan-tumbukan lempeng-lempeng
itu sendiri, yang nantinya akan mengakibatkan gunung itu bisa meletus atau tidak, di mana perubahan laju dari aktivitas tektonik ini nantinya akan menyebabkan tingkat vulkanisme yang lebih tinggi atau lebih rendah. Peningkatan letusan ini akan menyebabkan lebih banyak asam sulfat ataupun abu yang nantinya akan menghalangi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian akibat dari pergerakan lempeng ini sendiri menyebabkan dasar laut lebih luas karena laut yang terbentuk mengembang lebih tinggi di mantel, sehingga nantinya akan mengurangi volume dari cekungan laut itu sendiri. Next. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang mengerti, silakan bertanya. Izin bertanya. Mohon izin. Ya silakan Bang Hafiz. Mohon izin untuk bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Mohon izin, kenapa erupsi gunung vulkanik lebih berpengaruh terhadap perubahan iklim daripada aktivitas manusia? Kemudian kenapa pada saat terjadinya erupsi vulkanik dapat mengakibatkan pendinginan di atmosfer? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Hafiz. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Iya, Fiona, silakan. Mohon izin untuk bertanya. Disebutkan pada slide sebelum geosfer tadi bahwa ada efek hutan boreal yang selalu hijau yang menyebabkan radiasi matahari bahkan di musim dingin ketika tanah tertutup salju. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Padahal ketika musim dingin permukaan bumi akan ditutupi oleh salju, dan salju memiliki albedo yang besar. Dan apakah penyerapan radiasi matahari oleh efek hutan boreal tersebut tetap signifikan? Terima kasih. Ya, terima kasih Fiona. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Pertanyaan terakhir untuk sesi pertama. Nggak ada. Mungkin teman-teman saya bisa menjawab dulu. Izin Pak, izin untuk menjawab pertanyaan dari Hafiz terkait dengan apa pengaruh gunung meletus lebih besar pengaruhnya daripada aktivitas manusia pada perubahan iklim, dan kenapa dapat mengakibatkan pendinginan atmosfer. Pada periode lampau, gunung berapi itu memiliki peran yang sangat penting dalam perubahan iklim, di mana letusannya dapat mengakibatkan muntahan aerosol ke udara yang dapat membuat bumi mengalami pendinginan karena aerosol tersebut menutup atmosfer dari sinar matahari. Nah, selain itu juga muntahan aerosol tersebut mengandung gas rumah kaca yang di saat bersamaan juga dapat menyebabkan efek rumah kaca. Untuk jangka pendeknya memang gunung berapi dapat mendinginkan atmosfer, tapi dampak jangka panjangnya juga dapat menyebabkan kenaikan gas rumah kaca. Lalu, seberapa besarkah dampak pemanasan gunung berapi jika dibandingkan dengan aktivitas manusia? Ada sebuah kajian riset menemukan bahwa dampak lingkungan yang disebabkan oleh gunung berapi itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan aktivitas manusia setelah revolusi industri. Nah, menurut riset tersebut, karbon dioksida yang dihasilkan manusia dalam 3 hingga 5 hari dapat menyamai jumlah gas yang dilontarkan seluruh gunung api di bumi selama setahun. Emisi karbon dioksida antropogenik membuat emisi CO2 gunung api global tampak sangat kecil. Itu disebutkan oleh peneliti studi dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS. CO2 merupakan gas rumah kaca yang bertanggung jawab atas perubahan iklim. Jadi kesimpulannya adalah emisi CO2 aktivitas manusia lebih besar pengaruhnya terhadap perubahan iklim
daripada gunung berapi. Siap, terima kasih, Pak. Apakah jawabannya memuaskan, Saudara Hafiz? Sudah memuaskan. Siap, terima kasih. Mohon izin, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fiona terkait efek hutan boreal yang selalu hijau yang menyerap radiasi matahari bahkan ketika musim dingin. Nah, sebelum mengarah ke sana, yang pertama, hutan konifer ini kan hutan yang didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum, yang mana tumbuhan itu selalu hijau atau disebut dengan evergreen. Nah, lalu untuk hutan jenis boreal ini atau hutan konifera ini tersebarnya itu sebagian besar di wilayah belahan bumi utara, yaitu di selatan dekat dari daerah kutub. Nah, dan menurut jurnal yang pernah saya baca juga, itu luasan dari hutan boreal ini sekitar 12 juta kilometer persegi. Nah, itulah kenapa hutan boreal ini juga dianggap memiliki efek yang penting pada iklim. Nah, selain itu karena lokasi dari hutan boreal ini kan ada di belahan bumi utara. Nah, tentunya fluks energi pada hutan boreal ini juga memiliki variabilitas musim yang tinggi, di mana kan pasti dipengaruhi oleh pergerakan dari matahari. Nah, ketika musim dingin sendiri, albedo di hutan boreal ini lebih bervariasi, di mana perubahannya itu dipengaruhi oleh tutupan salju, di mana perubahannya itu akan berkaitan dengan jumlah dan sifat dari salju yang turun itu sendiri. Nah, untuk albedo hutan boreal sendiri, nilainya di musim dingin atau puncak musim dingin, di mana radiasi matahari itu paling rendah, sehingga hal ini, radiasi ini menyebabkan salju yang turun itu akan tetap tertahan atau tetap berada di cabang-cabang pohon atau kanopi dari pohon itu. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan, bagaimana bisa hutan boreal ini menyerap radiasi ketika musim dingin? Nah, hal ini terjadi ketika musim dingin, tetapi ketika selain pertengahan atau selain puncak musim dingin. Nah, pada waktu itu salju ini akan cenderung jatuh langsung turun hingga ke tanah atau ke bawah kanopi. Lalu akibatnya pasti akan lebih sedikit salju yang tertahan di kanopi. Nah, semakin banyak salju yang jatuh ke tanah ini, maka pastikan akan menutup permukaan tanah itu dengan tutupan salju, di mana salju ini kan albedonya tinggi karena dia sebagian besar merefleksikan radiasi. Nah, namun pada kasus ini ketika di kanopi itu tidak terlalu banyak salju yang tertahan, maka radiasi yang jatuh sampai ke tanah atau ke bawah kanopi itu kan akan dipantulkan akibat dari salju itu sendiri. Namun di lain sisi karena di atasnya itu kanopi itu kan albedonya tinggi. Nah, maka dari itu radiasi yang dipantulkan dari salju yang ada di bawah itu akan diserap kembali oleh kanopi yang ada di atasnya. Nah, itulah bagaimana hutan boreal ini menyerap radiasi bahkan ketika musim dingin. Siap, mungkin Fiona, apakah sudah puas dengan jawabannya? Siap, sudah. Terima kasih. Mohon izin, mungkin teman-teman masih ada yang mau nanya, karena kita baru ada 2 pertanyaan di sesi 1 ini. Mohon izin bertanya.
Ya, Tegar silakan. Oke, sebenarnya tadi dijelaskan ya, yang pertama itu ada lapisan cryosphere, itu lapisan yang dingin seperti es. Jadi di pemanasan global saat ini kan yang paling istilahnya paling terdampak itu mencairnya es ya. Jadi setelah kita bayangkan bahwa nanti es semuanya mencair, setelah semuanya mencair, apakah setelah fase itu cryosfer itu bisa terbentuk kembali apa enggak ya? Udah nggak pertanyaannya. Jadi setelah semua es di bumi mencair, apakah ada kemungkinan untuk terbentuk es di fase selanjutnya tersebut setelah pemanasan global? Mungkin cukup itu, terima kasih. Ya, terima kasih Tegar untuk pertanyaannya. Mungkin teman saya bisa menjawab untuk bagian cryosfer ini. Mohon izin, apakah boleh bertanya? Boleh menambah pertanyaan untuk sesi ini? Izin Pak, apakah dibolehkan apa gimana Pak? Ya, satu terakhir. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Rensi silakan. Izin, kan tadi itu ada yang geosfer ya. Tadi kan dijelasin di slide-slide terakhir itu kan ada 3 jenis. Yang mau saya tanyakan itu dari ketiga bentuk geosfer itu mungkin boleh diurutkan mana yang paling memungkinkan terjadi dalam waktu dekat sampai yang terjadinya itu dalam jangka waktu yang lama, dan itu berapa lama kira-kira fenomena itu akan terbentuk dan memberikan pengaruh kepada iklim. Terima kasih. Baik, terima kasih Rensi untuk pertanyaannya. Mohon izin saya dari kelompok yang presentasi akan menjawab pertanyaan dari Rensi. Pertanyaannya kan, dari ketiga bentuk geosfer itu urutan yang paling memungkinkan terjadi dalam waktu dekat sampai yang paling lama terjadi. Terus berapa lama kira-kira fenomena itu akan terbentuk? Nah, dari dijelaskan oleh Sultan itu pergerakannya itu sangat lambat, pergerakan lempeng sangat lambat, yaitu sekitar 1 sampai 18 cm per tahun, dan semuanya itu sama akibat dari pergerakan lempeng, dan nantinya menekannya akhirnya magma terangkat ke atas dan bertambahnya daratan tinggi dan cekungan laut yang menjadi sempit. Ini misalnya kecepatan pergerakan lempengnya sama, tapi misalnya pergerakan lempeng sama arahnya berbeda. Jadi cepat atau lambatnya bisa aja laut terlebih dahulu atau gunung terbentuk atau terjadi letusan vulkanik. Siap, mungkin itu jawabannya. Gimana moderatornya? Izin Pak, tinggal satu pertanyaan lagi Pak. Iya, maksudnya langsung aja. Oh, siap Pak. Izin Pak. Rensinya udah puas belum tuh? Ya, untuk Rensi bagaimana? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok kami atau bagaimana? Ya, saya sudah puas dengan jawaban dari Saudara Rofi. Terima kasih, Sultan. Terima kasih Rensi. Untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa jawab oleh Wahyu. Silakan untuk Mas Wahyu. Izin Pak, terkait dengan pertanyaan jika seluruh es mencair, apakah akan dapat terjadi siklus atau membeku lagi? Jawabannya bisa. Kan kita tahu bahwa es di kutub mencair itu tidak hanya mencair saja, tapi kenapa pencairan, kenapa kenapa menjadi concern di
perubahan iklim karena es yang mencair dengan pembentukan esnya itu lebih besar es yang mencair. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan es itu mungkin. Nah, jika seluruh es mencair, yang perlu kita perhatikan bahwa banyak daratan yang akan terendam oleh air. Dan otomatis sebelum itu terjadi, manusia akan memikirkan bagaimana cara untuk menanggulangi hal ini karena tidak hanya itu, ketika seluruh es mencair itu menandakan bahwa bumi ini sudah sangat panas. Dan karena itu juga bahkan ada beberapa yang memperkirakan bahwa dengan keadaan tersebut bahkan sulit untuk bertahan hidup untuk manusia. Dan juga untuk hewan-hewan yang ada di seluruh dunia. Bumi akan kekurangan cadangan air tawar karena es yang mencair tersebut akan bercampur dengan air laut. Lalu juga akan terjadi krisis pangan. Nah, untuk kasus terburuk jika es seluruh mencair mungkin akan dapat menyebabkan kepunahan. Dan setelah kepunahan itu otomatis akan terjadi circle penurunan CO2 karena penyebab pembuat CO2 adalah manusia mungkin sudah punah saat seluruh es mencair. Siap, terima kasih. Mungkin jawaban saya itu. Izin bagaimana Tegar, apakah puas dengan jawaban dari Wahyu? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Siap, terima kasih juga untuk Tegar sudah memberikan pertanyaan. Izin Pak, ini langsung ditutup apa bagaimana Pak? Sudah dulu. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, terima kasih presentasi kelompok 2 dan 3. Alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun tentunya kalau kita kuliti lebih dalam, itu pasti akan sangat banyak hal yang perlu kita kaji. Jadi kalau mau mengkaji lebih dalam, kita bandingkan dengan penelitian yang sudah ada paper per paper. Jadi biasanya orang misalnya dikelompokkan ya, misalnya tadi misalnya masalah pencairan es di kutub, ya kita harus banyak paper dibaca, diresum terkait dengan itu, kemudian kita ambil kesimpulan seperti apa gitu. Karena mungkin case per case juga berbeda juga, termasuk tadi dinamika atmosfer terhadap iklim itu juga sebenarnya sangat banyak ya. Nah ini saya ada sedikit catatan tadi. Terkait dengan presentasi kelompok 2 dan juga kelompok 3. Enggak saya bacakan semua, tapi yang saya anggap penting saja. Yang pertama adalah ITJZ ya. Jadi ITJZ itu adalah salah satu parameter yang sangat penting kalau kita mau melakukan prediksi cuaca, terutama di Indonesia. Jadi masalahnya apa? ITJZ itu bukan suatu fenomena yang tetap. Jadi dia itu bergerak terus. Nah, yang digambar di presentasi di kelompok 2 tadi itu sebenarnya klimatologinya. Jadi kira-kira dia itu batasnya antara ini dan ini. Dan itu memang betul seperti yang sudah dijelaskan kelompok 2 tadi, itu sangat dipengaruhi oleh daerah yang ada di sekitar ITJZ. Jadi kalau daerahnya itu homogen, ya pasti ITJZ-nya itu sempit. Tapi kalau daerahnya itu antara daratan dan lautan yang kompleks, ya daerahnya juga cukup kompleks. Nah, yang menarik dari tadi gambar tadi itu di Indonesia itu sangat lebar. ITJZ-nya itu sangat lebar. Di antara sepanjang ekuator tadi di Indonesia itu kan sangat lebar itu. Nah, sehingga ya kita bisa mengatakan di daerah Indonesia itu memang penentuan cuacanya akibat ITJZ itu
itu tentunya lebih kompleks ya, lebih susah kalau dibilang gitu. Dibanding kalau misalnya ITJZ-nya itu kalau kita lihat misalnya di Samudra Atlantik itu kan sempit sekali tuh. Nah, artinya ya kalau hujan pun ya di sekitar situ lah kira-kira. Jadi kayak gitu. Nah, dari ITJZ itu saya sebenarnya lebih menarik lagi kalau misalnya Anda tertantang itu bagaimana menentukan ITJZ. Kan sebenarnya ITJZ itu kalau Anda plot ya pakai graf misalnya, itu kan angin, misalnya angin kan, angin dari yang timur selatan itu, dan juga yang vektor itu, kemudian kan kalau dia konvergen, maka kan itu bisa juga ITJZ ya. Nah, bagaimana misalnya Anda bisa menentukan daerah ITJZ, misalnya gini, di hari ini tanggal 28 September, itu ITJZ-nya di mana, di daerah mana, terus kemudian yang maksudnya di plot, terus kemudian Anda kira-kira aja, katakanlah ya, Anda buat satu line, misalnya satu line garis set gitu. Nah, kemudian Anda kasih aja misalnya toleransinya katakanlah setengah derajat. Berarti kan 1 derajat kan toleransi ke utara, selatan itu setengah, berarti 1 derajat. Nah, daerah itulah kira-kira ITJZ. Nah, maksud saya, kalau bisa kita buat klimatologisnya, di mana kita dapatkan daerah itu dengan apa namanya, misalnya di situ ada nilai citra satelitnya berapa, atau misalnya parameter-parameter awan atau OLR dan lain sebagainya, itu juga sangat menarik. Karena kan mungkin ya, coba Anda bayangkan di daerah yang ITJZ-nya itu katakanlah di Jawa, ada ITJZ. Tapi kan belum tentu di ITJZ di Jawa itu misalnya hujannya katakanlah turunnya itu 100, belum tentu kan? Kadang mungkin 50, kadang 30. Nah, kira-kira bagaimana kalau kemudian itu dibuat klimatologisnya? Itu kan sebenarnya menarik juga untuk kajian. Walaupun tentu effortnya juga gede ya. Nah, juga yang kedua ini terkait dengan kelompok 3. Ini yang sangat menarik adalah antara biosfer dan iklim ya. Jadi tadi juga ada yang menanyakan nih, ini pengaruhnya bagaimana terhadap iklim. Jadi memang agak ini ya, saling interaktif itu memang agak sulit. Jadi misalnya begini, apakah biosfer itu mempengaruhi iklim? Iya, karena perubahan yang ada di biosfer itu mempengaruhi iklim. Tapi ditanya, mana yang lebih berpengaruh antara iklim dan biosfer? Iklim dan biosfer itu lebih berpengaruh mana? Kalau dalam skala yang sangat besar, tentunya sirkulasi dari gerak matahari itu yang paling berpengaruh ya. Tapi kalau secara locality, ya enggak. Biosfer itu juga berpengaruh. Nah, terkait dengan perubahan iklim, kalau kaitannya dengan perubahan iklim, biosfer itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena disitulah sumber-sumber GRK. Sumber-sumber GRK. Tapi untuk bagaimana kalau skalanya panjang? Tadi yang ditanya, gimana kalau nggak salah Tegar yang tanya tadi. Bagaimana kalau es itu mencair semua, kemudian apakah bisa kembali lagi atau tidak? Itu juga sebenarnya masuknya ke pertanyaan ke paleoclimate ya. Paleoclimate itu skalanya ya mungkin ribuan tahun, jutaan tahun, yang bisa saja terjadi di daerah kutub misalnya, itu merupakan daerah hutan tropis misalnya, karena perubahan jangka panjang itu tadi. Nah, ini yang kita sebenarnya belum punya datanya. Kalau kita lihat datanya itu kan sebenarnya data parameter yang ada di dalam es, yang di dalam es kemudian digali, di situ di analisis komposisinya. Tapi secara exactly ya agak sulit juga ya. Tapi itu yang jelas skalanya sangat panjang. Sedangkan di Indonesia saja yang data cuacanya di Indonesia itu kan seperti yang Anda baca di ini ya, di webnya BMKG, sejarah berdirinya
pencatatan meteorologi itu kan dari zaman Belanda ya, kira-kira zaman Belanda itu sudah ada. Artinya di awal 1900 itu sudah ada datanya. Tapi ya, itu kan datanya cuma di beberapa titik. Kita punya berapa titik yang harus diamati agar kita itu lebih paham. Dan padahal untuk saat ini juga itu data yang bagus di BMKG itu yang bisa dipertanggungjawabkan itu sebenarnya sebarannya sebenarnya kita juga pengen lihat ya. Misalnya gini, daerah Sumatera misalnya yang punya data sekian tahun, misalnya di daerah Padang yang sudah lama-lama ya, misalnya Padang, terus Medan itu katakanlah sudah 50 tahun ada. Terus kemudian di daerah Jambi mungkin agak muda sedikit ya, mungkin 40 atau 30 tahun. Sebenarnya penting itu juga diplotkan itu. Jadi kalau maksudnya diplotkan ketersediaan datanya, jadi kita akan tahu oh data untuk daerah ini hanya ada sekian tahun. Nah, khususnya data hujan ya, atau data yang lain juga tidak apa-apa sih. Jadi itu sebenarnya banyak inovasi yang bisa kita lakukan. Jadi terkait untuk mata kuliah ini, saya kira cukup sekian dulu karena ini sudah jam 3. Jadi terima kasih atas semua presentasi, semua pertanyaan. Jadi nanti tolong dicatat, kemudian pertanyaannya, kemudian jawabannya dikirim. Jadi nanti biar saling ngerti. Nanti ya itu kalau ujian mungkin bisa keluar ya. Kecuali saya ambil ujiannya presentasi aja yang diinginkan presentasi, berarti mungkin itu nggak keluar. Saya kira cukup sekian dulu. Nanti untuk pertemuan ke depan mungkin ada sedikit mata kuliah yang kita akan tampil dengan sedikit beda karena saya akan bahas gelombang laut ya pasti banyak rumusnya. Kalau datanya kan ada bisa kita olah ya. Kalau rumus ya kita pengertian saja. Mudah-mudahan jadi saya kira untuk sore ini kita cukupkan sekian dulu. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semua ya, sehat ya. Siapa? Oke, saya tutup ya. Terima kasih.